4 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Joko Firmansyah. Kalau Arab takon ben dadi sumber terpercaya. ini bahasa Jawa banget ya. Server Jamano di Larur sono pakai share GPU. Tapi kok server lokal IEX sampai share CPU dijual? Setahu saya GPU itu buat game sama render film doang. Oke, nah, ini cari Google berapa forum malah ngeluh. Kesimpulannya CPU ideal data, GPU ideal grafik. Jika GPU diganti CPU, maka server Intel wis gak jual prosesor Xeon. GPU tidak ada RAM, gak bisa. Tapi berapa di GPU ditulis 2 GB, 4 GB, 6 GB. Bukannya RAM, bukannya RAM di GPU. Tapi kok AWS punya Amazon laku keras jual server ada fitur share GPU. Padahal cuma proses data bukan server game atau render. Dari hasil forum googling, CPU lebih baik real live Amazon malah laku pakai GPU. Apakah fungsi GPU server? Jika ada apa fungsi khusus CPU dan GPU? Server mungkin logic apa nih? Logic data mungkin ya. Proses tertentu kok masih. Jika ada apakah seperti itu, kapan server dipakai GPU, kapan CPU, kapan CPU, kapan GPU, ada kriteria khusus. Ada berapa GPU arsitektur dari Pascal, Tesla. Nah, khusus buat server data, apakah ada pengaruhnya kayak x86 proses data. Saya coba lokal server pakai CentOS, habis install GPU reboot crash, stuck mau login blank. CentOS sendiri tidak rekomendasi NVT Hyperthreader, bahkan RHEL ini Red Hat Enterprise Linux katanya Kubernetes gak disupport gara-gara VT gitu. Nextnya RHEL Red Hat Enterprise Linux gantinya pakai Podmans. GPU kan running virtual gitu, maaf sebutin kok kayak Amazon CS. Intinya sih intinya sederhana aja. Pertanyaannya beda CPU dan GPU itu apa gitu. Ini Mas siapa namanya? Panjang banget pertanyaannya, bacanya susah. Kalau boleh saran sih kalau nanya jangan panjang-panjang, yang baca stres. Oke, jadi teknik nyari informasinya. Ini kesalahan fatalnya seringkali adalah teknik nyari informasi sih. Sebenarnya sih gampang-gampang aja. Masuk ke Google. Jadi tiap kali nyari informasi masuk ke google.com. Sudah. Ya Allah, salah pencet. Google.com. Oke. Caranya keywordnya gampang kan? Pengen tahu CPU sama, nah ini ada CPU dan GPU. Bedanya apa? Nah, kalau baca gini pusing kan? Eh, pakai gambar aja paling gampang lah. Ini bedanya. Sebenarnya sesederhana ini bedanya sih. Ini yang warna kuning kontrol, ini kuningnya kontrol kuning. Cache sama memori warnanya apa sih namanya? Orange. Alu warnanya hijau. Nah, oke. Ini harus ngerti sedikit tentang cara kerja prosesor ya. Jadi intinya prosesor yang ini sih sebenarnya yang kuning ini, ALU. ALU adalah Arithmetic Logic Unit. Jadi ini otaknya. Aritmatik kan hitung-hitungan ya. Aritmatika itu hitungan. Logic adalah logika. Misalnya eh, true, false itu logic tuh, bener salah itu logic. Misalnya satu di n sama satu sama dengan satu itu logic. Satu or nol sama dengan satu itu logic. Jadi ada logic sama aritmatik. Oke, ini otaknya buat ngitung di sini. Kalau kita perhatiin otak ngitungnya CPU lebih kecil daripada GPU. Tuh bedanya kelihatan jelasnya. Jadi CPU buat perhitungan bisa tapi nggak bagus. GPU dia buat ngitung banget. CPU kontrolnya gede banget. Jadi dia bisa main buat input output ke hard disk, ke Ethernet, ke LAN, ke CD-ROM, ke USB, kemana-mana. Terus memorinya lumayan gede. Soalnya apa? Proses
kalau kita lagi proses kadang-kadang kita harus ngambil perintah ini, siapin perintah selanjutnya. Makanya memorinya lumayan gede di sini supaya dia cepat. Nah, kalau si GPU kalau dia proses, dia tujuan hidupnya adalah buat ngitung, beda sama CPU. CPU tujuan hidupnya bukan hanya ngitung, dia harus bisa ngontrol hard disk, bisa kirim data ke hard disk, bisa ngirim data ke Ethernet, ke internet, ke modem, segala macam. Ini CPU. GPU enggak, GPU ngitung semuanya, urusannya ngitung. Makanya kalau buat ngitung, GPU kenceng. Bukan buat game aja ya, ngitung kan macam-macam ya. Game butuh hitungan, terutama yang pakai grafiknya kenceng, yang 3D segala macam. Game-game yang bagus-bagus yang sekarang itu perhitungan grafiknya gila-gilaan. Makanya GPU dibutuhin banget buat game. Buat render film, GPU dipakai banget. Buat ngitung Bitcoin, GPU dipakai banget. Jadi GPU itu dipakai sekali buat perhitungan. Tapi kalau input output, CPU yang dipakai. Gitu. Jadi ini dua-duanya masing-masing punya plus minus sih. Eh, Kadang-kadang harus dikombin sih. Jadi di satu komputer ada dua-duanya. Kalau kita mau grafiknya bagus ya pakai GPU. Kalau kita banyak input output pakai CPU. Kalau kita butuh dua-duanya sekaligus, dua-duanya dipasang. GPU sama CPU-nya dipasang. Kira-kira gitu. Nah, ini ada apa? Ada perbandingannya. Ini perbedaannya kalau GPU komputasinya gila-gilaan, CPU rendah. Eh Logic kompleks, kontrol logiknya lebih tinggi, dia nggak komputasi per memori aksesnya tinggi. Terus dia dioptimasi untuk operasi serial. Jadi abis ini kerjain ini, abis ini kerjain ini, abis ini kerjain ini, itu serial. Kalau ini dibikin untuk paralel. Jadi sekaligus hitung bread semuanya. Dengan cara itu cepet banget yang hitungnya. Jadi misalnya kita punya data grafik. Grafik kan sekian pixel kali sekian pixel. Kalau kita mau ngerender grafik itu kan kita harus hitung sekian kali sekian pixel. Tapi proses perhitungannya sama semua. Ditambahkan semua atau dikali semua atau dikurang semua. Jadi prosesnya sama tapi banyak. Nah, kalau yang ini kagak. Prosesnya beda-beda tapi eh, habis kerjaan ini kerjaan ini, habis kerjaan ini kerjaan ini. Jadi ini bedanya terutama. Yang satu serial, yang satu paralel. Oke. Eh Urut antriannya shallow, pendek, 30 stage pipeline-nya, antrian lah ini kalau dalam bahasa sana antrian. Kalau ini bisa banyak ratusan stage langsung dihajar semuanya. Eh tapi ada catatannya CPU yang mulai baru mulai masukin proses paralel ke dalam CPU-nya supaya lebih kenceng buat perhitungan. Oke. Ini kalau ada latency, ada delay segala macam, dia harus delaynya kecil. Kalau ini delay gede nggak masalah, tapi proses sekaligus banyak. Jadi ini beda utamanya. Jadi tujuannya sih jelas. Ini ngitung, ini buat kontrol dan sebagainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan ini, Mas Joko Af, Joko Firmansyah. Oke, kenapa di Indonesia nggak banyak GPU yang disewain di hostingan? Ya mungkin pasarnya belum gede aja sih. Cuman teman-teman yang apa sih? Teman-teman tukang ngerender segala macem, kadang-kadang mereka naro server yang ada GPU-nya di hosting di internet. Dengan cara itu kita bisa eh, melakukan perhitungannya lebih bagus, lebih bukan bagus ya, bisa kerja rame-rame lah pakai hostingan GPU di internet. Itu. Jadi ada sih, bukannya nggak ada, cuman biasanya nggak disewain. Terus ada yang saya kenal juga ada beberapa temen yang taruh server dengan GPU di internet buat apa sih namanya? Bitcoin, mining segala macam. Jadi ya ada, cuman nggak disewain aja sih. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Joko Firmansyah ini tentang bedanya CPU dan GPU.